Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan Najamuddin mengusulkan agar pembiayaan program makan bergizi gratis menggunakan dana zakat sebab anggaran dari negara belum menutupi total anggaran yang dibutuhkan makan bergizi gratis. Namun usulan tersebut ternyata menuai polemik. Bolehkah dana zakat digunakan untuk membiayai makan bergizi gratis? Untuk membahas ini sudah bersama kami Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak bagaimana melihat wacana ini? Makan bergizi gratis, sumber dananya dari dana zakat, memungkinkankah? Kalau zakat itu pengalokasiannya sudah disebut di dalam Al-Quran untuk 8 asnaf ya. Yaitu fakir, miskin, mu'allaf, kemudian amil, gharim, orang ingin merdekakan budak, kemudian Ibnu Sabil, Fisabilillah. Jadi kalau seandainya makanan bergizi ini dikaitkan dengan zakat ya, mungkin ya, cuma yang diberi makan itu adalah anak-anak dari kelompok orang-orang fakir, orang miskin ya. Tapi tidak bisa diberikan kepada anak-anak dari orang-orang yang berada. Jadi oleh karena itu kalau seandainya pemerintah bisa memperuntukkan kepada anak-anak orang fakir dan miskin, saya rasa tidak masalah ya. Cuma ya benar-benar harus untuk anak-anak orang fakir miskin, jangan untuk anak-anak orang yang kaya dan berada gitu. Nah ini akan bisa apa tidak gitu ya. Tapi kalau seandainya diambil dari dana infak sedekah, nah itu agak mungkin ya, karena infak sedekah pengalokasinya tidak terlalu sejelas dana zakat gitu ya. Dana zakat itu hanya ada 8 asnaf, 8 kategori kelompok manusia yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak dan sedekah tidak disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ada peluang bagi pemerintah untuk memanfaatkan dana infak dan sedekah. Tapi begini juga, biasanya orang-orang yang mengeluarkan infak dan sedekah itu, dia punya maksud juga itu. Dia infakkan dan disedekahkan untuk siapa gitu kan. Kalau maksudnya adalah untuk orang fakir dan miskin, ya untuk orang fakir dan miskin gitu. Tapi ada juga bentuk-bentuk lain, ya misalkan hibah, hadiah gitu ya. Kalau seandainya dari konsep hibah, ada warga masyarakat yang kaya, kemudian dia memberikan hadiah ya kepada anak-anak sekolah, dia bisa. Atau ada orang yang punya kekuatan finansial, lalu dia menghibahkan hartanya untuk kepentingan mendukung program makan bergizi gratis, ya itu bisa juga ya. Besar gitu. Baik, kalau seperti yang Bapak tadi sudah sampaikan bahwa ada kriteria-kriteria khusus, 8 kriteria khusus ya untuk penyaluran zakat begitu, dan makan bergizi gratis kalau memang mau digunakan dananya dari zakat harus dipastikan penerimanya betul-betul masuk dalam 8 daftar kriteria tersebut. Kalau misalnya Pak, kemarin kami baru berdialog membicarakan tentang sekolah rakyat begitu. Ada wacana sekolah rakyat dari Presiden Prabowo untuk anak-anak dari keluarga miskin. Misalnya kalau seandainya ada wacana bahwa sekolah rakyat makan bergizi gratisnya yang mana semua anak di dalamnya adalah dari keluarga miskin, dari sumber dananya dari zakat, memungkinkankah? Iya, jelas bisa. Karena dia mustahik, karena dia berhak menerima zakat. Orang fakir, orang miskin, anak orang fakir, orang miskin jelas berhak menerima zakat gitu. Dia baru tidak berhak kalau seandainya dia mampu, kalau dia berada, kalau dia seandainya kaya ya. Anak-anak pejabat misalkan, masa dikasih juga ada dana zakat, tidak mungkin itu ya. Karena dia tidak berhak untuk mendapatkan apa itu. Memang ada celah ya, misalkan dari asnaf fisabilillah gitu kan ya. Tapi penempatannya kalau untuk anak-anak orang kaya yang sekolah saya rasa tidak cocok juga ya. Jadi akan menimbulkan perdebatan akhirnya. Sehingga ya bisa gaduh juga negeri dibuatnya. Oleh karena itu saya agak lebih berkecenderungan ya, laksanakan saja sesuai dengan anggaran yang ada gitu.
Jadi jangan dipaksakan harus dilaksanakan 6 hari ya atau 5 hari gitu ya. Kalau seandainya anggarannya baru yang tersedia 71 triliun ya laksanakan saja lah. Apakah 1 hari dulu ya atau 2 hari gitu kan. Yang jelas dicobakan lah gitu karena ini memang menurut saya ini suatu yang baru ya. Dan konsep makan bergizi untuk anak-anak ini memang menarik juga gitu ya. Tetapi jangan sampai pula ya dengan anggaran ini anak-anak orang kaya juga di cover kalau bagi saya ya. Kalau anak-anak orang yang mampu-mampu, yang konglomerat, masa ikut juga program itu gitu. Kalau bisa mereka yang sharing gitu. Anak-anak orang-orang kaya, para konglomerat ya memisikan sebagian hartanya kan untuk mendukung program ini bagus itu menurut saya ya. Kalau seandainya Pak, seperti yang tadi kita sudah bicarakan, misalnya sekolahnya sekolah rakyat begitu, memang semua anaknya anak dari keluarga tidak mampu. Kemudian Bapak tadi sempat menyebutkan bahwa ya memungkinkan saja untuk menggunakan dana zakat. Kalau seandainya misalnya itu terjadi, bagaimana kira-kira pengawasannya Pak? Ya kalau saya belum tahu saya bagaimana pengawasannya. Biasanya itu kan Basnas dengan las-las yang ada ya. Cuma pertanyaannya adalah di Basnas sudah ada nggak program untuk itu gitu kan? Kalau belum ada ya berarti harus pemerintah membicarakannya dengan Basnas dan las-las yang ada. Bagaimana caranya supaya ya bisa dialokasikan untuk itu. Cuma ya menurut saya kalau diambil dari zakat ya pertanyaannya adalah apakah pemerintah betul-betul bisa menyalurkan dana zakat yang ada itu untuk memberi makan anak-anak orang fakir, orang miskin gitu. Jangan sampai nanti di dalam implementasinya dana zakat itu dipergunakan untuk memberi makan anak-anak orang kaya-kaya, itu tidak bisa itu. Ya. Itu bermasalah jadinya ya. Masalah itu. Baik, kita tahan dulu Bapak, kita akan lanjutkan dialog setelah informasi yang satu ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan siap mengerahkan alokasi dana dan sumber daya demi menyukseskan program makan bergizi gratis di 26 provinsi di Indonesia. Kita simak pernyataan Presiden Prabowo. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang lihat tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya pun yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintah. Ya. Bapak Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI masih bersama kami dalam dialog sore hari ini. Bapak, kalau memang program ini MBG, Bapak tadi sempat juga menyatakan bahwa kalau seandainya ada anak-anak yang dari keluarga mampu begitu, apakah tidak sebaiknya diberi semangat atau didorong juga untuk berpartisipasi membantu rekannya, ada yang dari keluarga yang kurang mampu. Artinya semangatnya juga adalah keterlibatan masyarakat dalam program MBG ini. Bagaimana menurut Bapak? Ya bagi saya ini sesuatu yang menarik ya, makan bergizi gratis ya. Dan saya lihat di dalam implementasinya, saya tidak tahu itu apakah baru eksperimentasi, tidak tahu saya. Yang jelas anak-anak makan secara bersama-sama dalam waktu yang sama kan gitu ya. Itu menarik itu bagi saya itu. Bagaimana merajut rasa kebersamaan, rasa solidariti dan rasa berempati di antara anak-anak didik kita. Ini sebuah hal yang bagus nih, membiasakan anak-anak makan bersama ya. Sehingga akhirnya makan bersama itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan nanti menjadi budaya, budaya menjadi peradaban. Itu bagus menurut saya ya. So pertanyaannya adalah apakah negara harus menjamin ya makanan anak-anak orang kaya, anak-anak para konglomerat? Ya kalau menurut saya nggak perlulah negara
mengalokasikan dana dan anggaran untuk memberi makan anak-anak orang kaya gitu. Yang penting yang harus diberi makan oleh negara itu adalah seperti yang diamanatkan oleh pasal 34. Di pasal 34 dinyatakan fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi yang wajib diberi makan bergizi gratis oleh pemerintah itu adalah anak-anak orang fakir dan orang miskin. Apakah artinya menurut Bapak yang program yang sekarang ini berjalan kurang tepat sasaran? Kalau saya belum menyatakan ini kurang tepat sasaran, bagi saya usaha menyelenggarakan makan bergizi gratis ini suatu hal yang menarik, ya. Bagus apa tidak bagus Pak Narabas? Ya bagus, ya kan? Coba pertanyaan adalah ketika makan bergizi ini diselenggarakan, dari mana dananya? Gitu kan ya? Ternyata dananya dari pemerintah kan gitu ya. Timbul lagi pertanyaan pada diri saya, apakah dana pemerintah cukup atau tidak? Ya tidak cukup kan begitu ya. Nah, kalau tidak cukup, dana ini untuk siapa terlebih dahulu dialokasikan gitu kan? Oke, prioritasnya begitu ya Pak ya? Amanat pasal 34 yang harus dialokasikan pertama sekali adalah anak-anak yang termasuk kategori fakir miskin, anak terlantar gitu. Lalu bagaimana halnya dengan anak-anak orang yang tidak fakir dan tidak miskin ya? Ya mereka yang membiayai gitu kan. Tetapi supaya mereka makannya bergizi ya dikontrol oleh pemerintah gitu kan, dikontrol oleh Badan Gizi Nasional gitu kan. Gitu. Jadi kalau menurut saya ya bagusnya kalau di tengah-tengah keterbatasan dana pemerintah ini makan bergizi gratis tetap dilaksanakan, tetapi yang ditanggung biayanya oleh negara adalah untuk makan anak-anak yang fakir dan miskin. Sementara untuk anak-anak yang tidak fakir dan tidak miskin ya, itu ditanggung biayanya oleh orang tua mereka, gitu kan? Sehingga akhirnya beban APBN yang terpikul akibat dari program makan bergizi ini tidak terlalu besar menurut saya. Untuk apa pemerintah juga mengalokasikan dananya untuk memberi makan anak para konglomerat, untuk memberi makan anak orang-orang kaya yang mereka itu mampu bahkan sangat bisa berbagi mampu, ya gitu Pak ya? Bahkan bisa berbagi. Ya, mengapa kok akhirnya pemerintah dibuat sibuk oleh anak-anak orang kaya, anak-anak orang kaya gitu kan? Kalau menurut saya pemerintah jangan sibuk memikirkan makan dari anak-anak orang kaya. Tapi pemerintah menurut saya harus sibuk memikirkan makan dari anak-anak yang fakir dan miskin tuh penting itu. Itu. Jadi jangan disamakan pemberlakuannya antara anak-anak orang kaya dengan anak orang miskin, antara orang miskin dengan orang kaya gitu. Timbul lagi masalahnya dari pembiayaan. Ya yang mana yang akan dipikul oleh negara? Ya kalau menurut saya yang dipikul oleh negara adalah sesuai dengan pasal 34, anak-anak orang fakir dan orang miskin. Lalu bagaimana halnya Pak Narabas dengan anak orang kaya? Kalau anak orang kaya, suruh aja mereka membiayai sendiri gitu kan. Tagih aja itu dana kepada orang tua mereka kan gitu kan. Gitu. Baik, Bapak Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI, terima kasih sudah bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Salam sehat Bapak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.